wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'du. I'lamu rahimani wa rahimakumullah fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Kepada para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, yang telah menganugerahkan kepada kita sekalian berupa taufik dan hidayah, dan yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa talabatul ilmi, belajar kembali tentang din, tentang agama kita. Karena sebahagian besar manusia mereka malas untuk belajar tafaqquh fid din, yakni mempelajari, memahami ad-din, agamanya. Bahkan sebaliknya mereka lebih semangat, getol untuk mempelajari tentang dunia. Sehingga Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-7, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Apa kata Allah? Allah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya manusia mereka ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, mereka hanya mengetahui yang zahir-zahir saja, jadi dari kehidupan dunia yang fana ini. Akan tetapi wahum anil akhirati, sedangkan mereka terhadap kehidupan akhirat yang kekal dan abadi, hum ghafilun, mereka lalai dan lengah. Kalau sekolah dunia dari TK, bahkan sebelum TK ada lagi, ada PAUD, ada lagi TAUD. Subhanallah. Itu belajar sampai
S1, S2, S3. Padahal kalau kebanyakan S beku Pak ya. Tapi kalau perkara tentang ilmu din udah mentok sampai sini doang nih. Nurul Hidayah. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Padahal ilmu ini, ilmu din yang saya maksud adalah yakni ilmu yang Allah berikan tentunya tidak kepada sembarang orang. Bapak, Ibu yang ngaji pada saat ini pilihan semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal ini pernah disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Abu Abdillah Al-Bukhari yang wafat pada tahun yakni 256 Hijriyah. Beliau pernah mengatakan al-ilmu rizqullah. Ilmu itu merupakan rizki dari Allah. Yu'tihi, yang Allah akan berikan ilmu tersebut kepada siapa? Man yasha'u, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Enggak setiap orang diberikan ilmu. Dari sekian banyak para sahabat, 124.000 sahabat, enggak semuanya jadi kiai, enggak semuanya jadi pak ustadz. Ya, yang merawikan hadis hanya 7.500. Yang menjadi ulama hanya tidak lebih dari 200 sahabat saja. Ilmu Allah berikan man yasha'u, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa kembali talabatul ilmi, tafaqquh fid din, memperdalam agama kita. Dan kita jangan lupa berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid ilma. Yani berdoa kepada Allah, Allahumma, ya Allah, infa'lana, berikan kepada kami yani ilmu yang bermanfaat, bima 'allamtana, yani sesuai dengan ilmu yang Kau telah ajarkan kepada kami. Minta ilmu yang an-nafi', yang bermanfaat. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan kita tegaskan lagi, ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang memberikan manfaat kepada kami. Wazid ilma, dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Ini doa hendaknya kita panjatkan, minta kepada Allah, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu. Jangan doanya Rabbi zidni istrina gitu ya, tambahin istri. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian setelah kita mengetahui pentingnya talabatul ilmi, tentunya kita di majlis yang mulia ini tidak lupa mengucapkan salat dan salam kepada baginda kita, junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan asyraful anbiya'i wal mursalin, yakni nabi yang paling asyraf, yang paling mulia, imamul mursalin, pemimpinnya, penghulunya para rasul pada yaumul qiyamah, yakni nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman wal islam, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Izinkan saya di kesempatan malam hari yang berbahagia ini ingin bercerita, ingin berkisah tentang semut. Jadi malam hari ini kita tidak melanjutkan baca kitab,
hadis Arba'in An-Nawawi, walaupun saya sudah baca dan sudah persiapan dan juga sudah baca, yakni kesimpulan materi yang kita bisa sampaikan malam hari ini. Namun karena kondisi lagi kurang enak body nih Pak ya, lagi apa namanya, GERD ya, asam lambung lagi naik nih. Jadi kita ambil pembahasan yang ringan-ringan dulu. Saya ingin bercerita tentang an-namlatu, yakni semut. Bapak sudah tahu semut Pak ya? Biasanya kalau kita duduk kelamaan kesemutan gitu ya. Aduh, kesemutan. Ini bukan kesemutan yang itu, ini an-namlatu, seekor semut. Semut merupakan hewan ciptaan Allah yang kecil, namun ternyata tidak ada hewan yang lebih mirip kehidupannya dengan manusia kecuali semut. Bukan monyet Pak ya. Bukan seperti yang dikatakan oleh Darwin, nenek moyang kita monyet. Itu nenek moyang lo doang ya. Kita mah Nabi Adam alaihissalam. Namun kehidupan semut, kolonial semut, lebih mirip dengan kehidupan manusia. Ada rajanya, ada ratunya, ada kerja sifatnya apa? Gotong royong, ya, membuat tempat pangan, makan, ada semuanya. Ya, kalau kerja bareng-bareng ada mandornya, ya ada bagian pengintainya. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Di dalam kitab Al-Imam Asy-Syaikh Ibnul Qayyim, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wafat pada tahun 751 Hijriyah, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abul Abbas yang wafat pada tahun 728 Hijriyah. Ya, Al-Imam Ibnul Qayyim, ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, memiliki berbagai macam karya ilmiah yang sangat populer. Di antaranya kitab yakni Miftah dari Sa'adah, kunci kesuksesan. Beliau menceritakan tentang keajaiban semut. Dalam kitab beliau mengatakan bahwasanya zata yaumin, suatu hari Al-Imam Ibnul Qayyim pernah jalasa tahta zilli syajarah, pernah duduk di bawah naungan pohon. Ada pohon rindang, dia duduk berteduh di bawah pohon tersebut. Fara'a amran ajiban. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau menyaksikan, melihat ada perkara yang sangat menakjubkan, ajib. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia, ajib, ta'ajub. Perkara yang sangat mengherankan. Ra'a namlatan tasiru bijiwari makani julusihi. Ada seekor semut yang dia melewati jalan di samping tempat duduknya Al-Imam Ibnul Qayyim. Dia duduk di bawah pohon, ya, di sampingnya ada semut kecil lewat. Hatta danat min janahi jaradatin, sehingga ketika semut tersebut melewati Al-Imam Ibnul Qayyim di sampingnya, semut ini mendapati yakni ada bangkai jaradah. Jarad artinya apa? Belalang. Nanti pada yaumul qiyamah, yakni di padang mahsyar, kita itu akan berkumpul kal jaradil, seperti binatang belalang, larinya satu arah. Ya, ka'annahum jaradun muntashir. Manusia di padang mahsyar, keadaan mereka seperti jaradun muntashir, belalang yang berterbangan. Belalang kalau terbang itu satu arah. Tetapi pada yaumul qiyamah, manusia seperti apa?
yakni seperti farashil mabthus, seperti laron yang bertebangan. Pada yaumul qiyamah manusia keadaannya seperti kal farashil mabthus, seperti laron yang mereka menyebar, nggak tahu arah, ke kanan, ke kiri, depan, belakang. Itu keadaan pada yaumul qiyamah, yakni qiyamatul kubra. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim menceritakan ada seekor semut yang dia mendapati ada bangkai jaradah, yakni seekor belalang. Fa'aradat hamlahu ma'aha miraran falam tastati' lisaklihi 'alaiha. Maka semut tersebut dia berusaha ingin membawa bangkai jarad tersebut. Ini apa? Tentunya buat stok makanan. Tetapi apa? Falam tastati', dia nggak bisa. Karena belalangnya besar, tubuh semut kecil. Mau dibawa nggak mampu, lisaklihi 'alaiha, karena berat. Ya, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Fantajahat ila muaskariha. Maka semut yang kecil ini dia enggak kehabisan akal. Bagaimana cara membawa bangkai al-jarad, yakni belalang tersebut, masuk ke sarangnya. Maka dia pun pergi memanggil teman-temannya. Ya, dia pergi ila muaskariha, ke sarang semut tempat dia tinggal. Maka dia pun menyerukan, ya ma'syaran namlah, wahai teman-teman, ayo ikut saya, kita bisa makan besar. Saya baru saja mendapatkan ada bangkai al-jarad, yakni belalang. Wah, nikmat ya. Maka teman-temannya seneng. Wah, ikut. Hampir kurang lebih 50-an semut lah. Banyak. Bererotan gitu Pak ya. Bantuin, gotong royong. Ya, kerja bakti. Kemudian ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Fama labisa, maka tatkala tidak lama kemudian datanglah ja'a faujun kabirun, datang sekelompok semut yang kabir, yang besar. Maksudnya apa? yakni membawa kelompok yang besar, bawa jemaahnya. Ya, faujun kabirun wa jamman ghafir minan namla ma'aha limakanin janah. Dibawa pasukan teman-temannya ke tempat di mana ada bangkai al-jarad, yakni belalang tersebut. Maka ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, Al-Imam Ibnul Qayyim dia mengatakan dalam hatinya, dimikir, yabdu wallah a'lam annaha istanfaran limusa'adatiha. Oh, saya yakin nih, ya, ini semut yang tadi dia pulang ke rumahnya manggil teman-temannya buat bawa gitu. Walaupun Al-Imam Ibnu Qayyim nggak ngerti bahasa semut, tapi kemungkinan seperti itu zon saya, kata dia. Falamma dana al-fauju minal makan, ketika balap tentara pasukan semut datang, teman-temannya tadi ke tempat yang mau dituju, rafa'a Ibnul Qayyim janahal jarad. Al-Imam Ibnul Qayyim iseng diangkat itu bangkai belalangnya, diangkat. Pas nyampe sana nggak ketemu loh, mana ini? Iya tadi di sini. Kamu jangan bohong. Kita sudah capek-capek mau bantu kamu, katanya ada bangkai belalang, mana buktinya? Ya, itu ternyata belalang masih dipegang, liatin aja gitu. Dicari ke sana kemari nggak ketemu. Ya. Akhirnya apa? Fabahasu falam yajidu syai'an. Mereka sudah berusaha mencari ke sana kemari tapi tidak mendapatkannya. Fa'adu ila makanihim wa qaryatihim bada'an adnanahum at-ta'abu.
Maka mereka pun teman-temannya tadi pulang ke tempat mereka, ke kampung mereka, ke sarang mereka, karena capek lelah nyari nggak ketemu, merasa dibohongin. Udah balik gitu ya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Wa baqiyat namlatun wahidah. Tapi ada sisa satu ekor semut. Zallat tabhasu bihammatin aliyah. Ada, saya lihat seekor semut yang dia tetap berusaha mencari ke sana kemari. Bihamasin aliyah, dengan semangat yang menggebu-gebu. Ya, dicari. Enggak lama ditaruh lagi tuh sama Al-Imam Ibnul Qayyim. Ketika nyari nengok ke belakang, "Oh, ini dia," katanya. Ketemu lagi. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam hatinya, yabdu annaha an-namlatu al-ula allati absarat al-janaha awwalan. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, saya kira nih semut yang tadi nih adalah semut yang pertama kali yang mendapatkan melihat bangkai belalang. Dia nggak putus asa karena dia yakin tadi di sini hakul yakin, ainal yakin. Dia yakin dan melihat langsung. Ternyata dapat lagi ada, seneng dia. Akhirnya apa? Dia pun kembali lagi ke kampungnya lagi, ila muaskariha, ke sarangnya. Manggil teman-temannya lagi. Ya ma'syaral namlah, wahai teman-teman, ayo, saya sudah dapat. Udah ketemu sekarang tempatnya gitu. Tapi teman-temannya udah males, enggak bohong ente. Kita udah capek-capek kesana kemari nyari, enggak ketemu juga. Kali ini benar, saya wallah melihat langsung. Ayo berangkat, katanya. Akhirnya dari sekian 50 ekor semut yang mau cuma 25 setengahnya saja. Yaudah deh, ayo bismillah, wah berangkat lagi. Nyampe sana Al-Imam Ibnu Qayyim diangkat lagi tuh. Al-Jarad, belalang diangkat lagi, nyari lagi. Tadi di sini. Wah, ente dasar bahlul kan ya. Kita udah capek-capek semangat nyari nggak ketemu lagi. Wah, pendusta, ya, kadzab, dajjal kalau bahasa kitanya. Ya, dicari lagi nggak ketemu, pulang akhirnya udah balik. Fa'adu ila makanihim wa qaryatihim. Mereka balik pulang ke kandangnya lagi, ke sarangnya. Kemudian sisa satu lagi tuh, nyari-nyari lagi. Perasaan di sini bener sih, nggak salah gitu. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan la'allaha nafsun namla. Saya kira ini semut yang tadi nih ya. Cuman kan semut kan sama semua Pak ya. Cuman zon Al-Imam Ibnu Qayyim ini kayak semut yang pertama kali nemuin bangkai belalang. Ditaruh lagi. Ngerjain ini Pak. Masya Allah. Pas dia nyari-nyari, nengok, ketemu lagi. Nah ini dia katanya. Wah seneng dia. Dia pegang, ini bener ini, belalang ini. Ya dia yakinkan tempatnya, posisinya. Dia balik lagi, lari. Ya. Dia balik lagi ke muaskariha, ke sarangnya. Ya ma'syaran namlah. Wahai teman-teman. Ya. Hendaknya kalian tusaddiquni, percaya kepadaku. Ya. Saya benar, saya melihat dan saya mendapatkan dan saya sudah hafal tempatnya. Ayo berangkat lagi. Ini makanan besar untuk stok beberapa hari ke depan. Akhirnya apa? Nggak ada yang mau ikut. Ya, mereka mengatakan nggak ada yang mau ikut. Tsumma lam yakhruj ma'aha, tidak ada yang mau ikut illa kecuali sab'atu faqata. Cuman ada 7 ekor semut saja yang mau ikut. Ya, ini berarti untuk yang keberapa kali Pak? 3 kali. Ya, tapi yang 7 ini algojo semua. Karena kalau benar ada, nggak kuat kalau yang kecil-kecil, yang gede-gede punggawanya semua nih. Ya algojonya. Kalau 7 semut, insya Allah bisalah angkat. Wah, pokoknya kali ini jangan bohong lagi ente, bohong awas. Pala bisa misah gitu. Akhirnya apa? Didatangi lagi. Al-Imam Ibnu Qayyim iseng lagi, diangkat lagi tuh Al-Jarad. Subhanallah.
Diangkat lagi, kemudian ternyata tidak didapati. Mana nih? Mana bangke itu? Bingung juga gimana? Wallahi tadi di sini. Saya nggak lupa, yakin di sini. Cari-cari nggak ketemu. Karena sudah saking keselnya, udah 3 kali. Mereka, para semut yang gede-gede ini marah. Kamu sudah cukup membohongi kami semuanya. Ya, maka laqad inqadu 'alaiha, maka dihukumlah seekor semut tersebut dengan cara apa? Faqatta'u rafiqatahum an-namlah qit'atan. Ya, saking keselnya, gondoknya bukan satu Pak ya, 2 gondok pokoknya ya. Udah kesel banget 3 kali dibohongin. Ya. Maka faqatta'u, mereka potong itu semut tadi. Qit'atan dimutilasi. Bayangkan, ya. Kemudian mereka fabaqaru batnaha, perutnya dibelek. Wa fasalu ra'saha an jasadiha, kepalanya dipisahin dari jasadnya. Ini benar-benar hukumannya mati Pak, bukan pancung lagi, dimutilasi. Ya, kakinya, tangannya dipisahkan, kepalanya dicopotin, perutnya dibelek, dirobek. Wa kassaru atrafiha, ya dicacak-cacak sampai jadi kecil-kecil gitu. Udah kecil dicacak jadi kecil gitu ya. Kata Imam Ibnu Qayyim yang menyaksikan hal tersebut, beliau mengatakan la haula wala quwata illa billah. Masya Allah ini. Ya, jadi hukuman di kalangan semut yang tukang bohong, al-qatla, dibunuh. Setelah itu Al-Imam Ibnu Qayyim wa ba'da annahu fi'latahum alqa ilaihim Ibnu Qayyim bil janah. Setelah melihat kejadian tersebut, Al-Imam Ibnu Qayyim merasa berdosa dia. Akhirnya bangke belalang tersebut ditaruh lagi, gitu. Ditaruh. Falamma absaruhu, ketika yang 7 punggawa ini, 7 ekor semut tadi yang gede-gede, yang sudah memutilasi temannya, absaruhu, mereka melihat, ini dia belalangnya nih yang disebutkan. Maka mereka nadimu katsiran, mereka pun merasa menyesal. Wa ahatu bi rafiqatihim, mereka merasa sedih. Ternyata teman kita benar. Buktinya ada ini bangke belalangnya. Waqad intahum haznan kabiran. Sungguh kesedihan telah melanda mereka, merasa menyesal. Akan tapi walakin ba'da fuatil waqt, tapi sudah terlambat, udah mati temannya, udah dimutilasi. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian setelah itu Al-Imam Ibnu Qayyim, dia pun melihat keadaannya, dia pun sedih, merasa berdosa. Apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim? Beliau mengatakan fantalaqtu ila Syekhul Islam Abil Abbas Ibni Taimiyah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka setelah kejadian itu aku pun segera intalaqtu, aku pergi berangkat menemui guruku, syekhi, guru saya, yaitu Syekhul Islam Abil Abbas Ibnu Taimiyah, yang nama aslinya adalah Ahmad bin Abdul Halim. Ya, Abul Abbas itu kunyahnya, yang sering dikenal dengan Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taimiyah adalah kakeknya, Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah. Dikabarkan, ya, fa akhbartuhu al-khabar, aku ceritakan tentang kejadian yang baru saja saya alami, melihat keadaan semut tersebut. Faqal, maka Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan wejangan, memberikan nasihat. Amma anta faghfarallahu lak, ya semoga saja Allah mengampuni dosa-dosamu. Kenapa tuh semut mati? Ya sababnya ente gitu.
Kata Imam Syekhul Islam mengatakan, amma anta ghafarallahu lak, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Wala ta'ud limisli hadza, tapi ingat jangan diulangi lagi. Jangan mempermainkan binatang, jangan, bahaya, zalim. Wala ta'ud, jangan diulangi. Wa amma ma hadastani bi, adapun apa yang kau tadi ceritakan kepada aku, fa subhanallah, maha suci Allah, man 'allaman namla qubhal kadzib, yang Allah telah mengajarkan pada sekelompok semut tentang apa? Buruknya, jeleknya sifat dusta. Di kalangan semut saja nggak suka ya adanya sifat al-kadzib, kedustaan, bohong. Wa 'uqubatal kadzdzab, dan di kalangan semut hukuman orang ataupun seekor semut yang bohong, yakni apa? Uqubatuhu al-qatla, hukumannya dibunuh. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Itu kisah tentang semut yang kita bisa mengambil beberapa fawaid, beberapa faedah. Yang pertama, hewan pun membenci sifat dusta ataupun bohong. Ya, itu poin yang pertama. Hewan saja, binatang saja nggak suka dibohongin, apalagi manusia. Ya, maka jangan suka bohong. Karena ya, yakni di kalangan semut, mereka menganggap bahwa satu semut itu berdusta, ya padahal hakikatnya sebenarnya itu jujur dia. Cuman Qadro nggak bisa membuktikan. Tapi pada hakikatnya adalah hewan, mereka saja nggak suka dengan sifat al-kadzib, yakni bohong ataupun dusta. Yang kedua, dari faedah hadis tersebut ataupun kisah dari Al-Imam Ibnu Qayyim, buruknya akibat dusta sampai-sampai dihukum bunuh di kalangan semut. Kalau di manusia apa nih Pak? Hukuman bohong. Ya. Koruptor itu pembohong, itu dusta. Ya, bikin laporan nggak benar, itu pendusta, kadzab, dajjal. Ya. Di kalangan semut al-qatla, dibunuh. Yang ketiga, yakni adanya sifat at-ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Ini merupakan perbuatan terpuji dan wajib dilestarikan, bahkan sampai di kalangan semut. Ya, mereka gotong royong, ada makanan bareng-bareng. Ya, bahkan mereka tuh Pak, kalau kita perhatikan, semut sama semut ketemu nih, pasti ini berhenti sejenak. Ya, kenapa? Ngucapin salam. Kalau bahasa kita tuh say hello ya, piye kabare gitu. Nanya. Ya, kalau ketemu nih papasan, nggak selonong boy gitu Pak ya, nggak kayak kedebong pisang nganyut gitu ya. Ketemu orang diem aja. Semut saja ketemu tuh papasan berhenti sejenak, kayak mengucapkan salam. Ya, tolong menolong, gotong royong, at-ta'awun. Ini merupakan sifat terpuji dan wajib kita lestarikan. Tentunya alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa, bukan dalam kemaksiatan. Ya. Kemudian yang keempat, bohong ataupun dusta ini merupakan salah satu sifat orang-orang munafik yang wajib kita jauhi sebagai muslim maupun muslimah. Ada yang hafal hadisnya dapat hadiah. Ciri-ciri orang munafik ada 3 ya. Ada yang hafal, insya Allah saya akan berikan hadiah. Ya, insya Allah awet buat 1 tahun lah ke depan. Ada yang bisa Pak? Kalau nggak bisa bahasa Indonesianya nggak apa-apa.
Ciri-ciri orang munafik ada tiga. Ini yang satu sudah dibocorin. Idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong dia bohong. Sisa dua lagi. Ya, Masya Allah Pak. Tafadhol. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Hadiah Pak, hadiah. Nah ini kalender Pak ya. Expirednya buat 1 tahun ke depan ini. Nah. Tapi Pak, silakan Pak. Barakallahu fikum. Ya, jadi telah disebutkan oleh ikhwan kita ayatul munafiq salasun. Ciri-ciri tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong tukang dobol, tukang bohong, ya, omdo, ngomong doang, ya, tapi nggak ada prakteknya. Kalau bahasa Inggris itu namanya NATO, no action, touch only katanya. Nggak ada actionnya, cuma ngomong doang. Itu pendusta, munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, dia akhlafa, mengingkari. Janji, ya, kalau minjem uang melas-melas. Pokoknya tanggal 5 bayar gitu ya. Udah tanggal 5, afwan akhi, ya, senjatanya keluar ya, afwan akhi, maaf gitu ya. Minjemnya melas-melas, bayarnya malas-malas. Bahkan kalau ditagih galakan dia, gitu. Nah, ini diperhatikan nih, ikhwan. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji, dia mengingkari. Jangan, hati-hati. Kalau janji wajib ditepati. Ya. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Jika diberi amanat, dia khianat. Ya. Kemudian selanjutnya di antara faedah dari kisah tersebut, kewajiban bertindak dengan dasar ilmu dan bijaksana. Ya, maksudnya apa? Karena tindakan gegabah dalam menghukumi sesuatu akan menuai penyesalan setelahnya. Ya, semut-semut tadi dia telah membunuh temannya. Akhirnya apa? Merasa menyesal karena yang dia habisi temannya tadi ternyata benar. Karena apa? Tindakannya gegabah. Yang keenam, tidak boleh mempermainkan hewan, apalagi menyiksa atau menyakiti. Mungkin pernah kita dengar ada kisah seorang wanita yang miara kucing, nggak dikasih makan, nggak kasih minum, mati, masuk neraka wanita tersebut. Ya. Bapak ibu kalau miara hewan ternak, dikasih makan, minum. Kalau enggak terus mati, wah bahaya. Ya. Walaupun ada beberapa hewan yang kita boleh bahkan dianjurkan untuk membunuhnya. Hewan apa Pak? Yang bisa menyebutkan dapat hadiah. Masya Allah. Tikus. Apa? Ular. Terus? Burung gagak. Nah, terus kalajengking, elang. Satu lagi yang sering berkeliaran. Selain itu, tikus. Masya Allah, barakallahu fikum. Buat antum. Waalaikumsalam barakallahu. Nah, itu Pak, hewan-hewan itu yang boleh kita bunuh, tapi ingat jangan disiksa. Di rumah banyak tikus, terus dapat nih, ini tikus nih kurang ajar ya, kabel digigitin, sabun dimakan, gitu ya. Akhirnya apa? Disiram pakai bensin, dibakar, lari dia. Ini nyiksa, nggak boleh. Atau disiram, diseduh pakai air panas, air termos gitu ya, nggak boleh. Itu menyiksa. Bunuh sekalian. Cicak nih, bunuh. Jangan dipermainkan, disuntik dulu biar kembung gitu ya. Itu dulu mainannya kayak gitu tuh. Astagfirullahaladzim ya. Ini diperhatikan, jangan.
Ada beberapa hewan yang boleh kita ternak. Apa contohnya? Ini nggak ada hadiahnya nih kalau ini. Ayam, apalagi Pak? Kambing, sapi, bener ternak tuh. Macan? Kalau di Abu Dhabi, Dubai, macan, singa jadi piaraan, ya. Macan ternak. Ya, kalau di sekolah kami ada macan ternak tuh Pak. Mama cantik antar anak. Pagi-pagi ya. Bapaknya pada kerja ya, emaknya doang yang nganterin tuh ya. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Yang ketujuh, jika memelihara hewan harus memperhatikan makan dan minumnya. Jangan sampai kelaparan. Ya, makan minumnya, kecuali ikan kali Pak ya. Kasih makan, enggak usah kasih minum ya. Kembung ntar dia. Yang kedelapan, pentingnya minta nasihat dan dekat dengan para ulama, ya, guru agama. Kayak tadi Al-Imam Ibnu Qayyim merasa sedih, menyesal, berdosa, pergi kemana? Ke gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang kesembilan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah dia segera bertaubat, beristighfar, menyesali atas perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Yang terakhir, di alam raya ini banyak sekali tanda-tanda, ayat-ayat kekuasaan Allah yang menunjukkan adanya Allah dan memiliki kekuasaan yang sangat dahsyat. Maka Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta, yang menguasai alam semesta. Maka Allah adalah zat yang paling berhak untuk disembah dengan benar, ya, dan tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, sampai sini dulu kajian kita hari ini. Berapa menit lagi Pak? Salat 2 menit lagi. Sebagai penutup, tidak ada soalun wa jawabun. Nasihat yang pertama, jangan pernah bosan dalam thalabatul ilmi, menuntut ilmu. Al ilmu rizqullahi yu'tihi man yasha'u. Rizki bukan hanya uang, sehat badan, enggak, tetapi ilmu merupakan rizki dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka belajar, dan belajarlah. Bukan hanya sekedar kerja, tidak. Tetapi belajar, dan belajarlah, kemudian amalkan dan dakwahkan. Kemudian yang kedua, belajar, yaitu bisa dari yang ada di sekitar kita. Ya, seperti Al-Imam Ibnu Qayyim mempelajari dari apa? Seekor semut. Dan yang terakhir, jangan pernah bosan dan juga jangan jauh dari alim ulama. Kita mendekati guru kita, menghormati mereka dan doakan mereka kebaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi para jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.